Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini, kasih setia Tuhan yang baru bagi kami dan tidak pernah putus menyertai hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun hati dan pikiran kami. Biarlah melalui firman Tuhan, iman kami senantiasa dikuatkan di dalam Engkau. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Baik kami hidup di dunia ini maupun ketika kami akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan iman kami, supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sementara Ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesakan mengerumuni Dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyakit yang berujung pada kematian adalah masalah sepanjang masa yang muncul tanpa memandang kekayaan ataupun juga status sosial. Di dalam bacaan Alkitab hari ini terdapat kisah Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuan kesayangannya sakit kritis. Anak perempuan itu mati sebelum Tuhan Yesus tiba di rumahnya. Ada pula kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Semua hartanya habis untuk biaya berobat. Dan kedua kisah di atas menggambarkan penderitaan yang terdapat di sekitar kita. Ilmu pengobatan bisa berkembang terus. Banyak penyakit yang dulu tidak bisa disembuhkan, sekarang sudah bisa disembuhkan. Akan tetapi, penyakit yang baru juga terus bermunculan. Dan munculnya penyakit yang berujung pada kematian tidak pernah bisa kita cegah atau kita hentikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang, kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Di dalam dua kisah yang kita baca hari ini, menceritakan tentang kisah dua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Yairus meyakini bahwa bila Tuhan Yesus bersedia menumpangkan tangannya ke atas diri anaknya, maka anaknya pasti akan hidup. Tetapi saat mereka tiba di rumah Yairus, ternyata anak perempuan itu sudah mati. Dan saat itu tidak ada yang menyangka bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Padahal, bagi Tuhan Yesus membangkitkan orang mati hanya seperti membangunkan seseorang dari keadaan tidurnya. Tetapi akhirnya di tengah-tengah situasi yang seperti itulah, orang tua dari anak perempuan ini menyaksikan bahwa Yesus sanggup membangkitkan anak perempuan mereka dari kematian. Mereka menyaksikan kuasa Tuhan Yesus secara nyata. Bila Yairus meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dengan menumpangkan tangannya, maka kita akan melihat bahwa iman perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun itu lebih maju lagi.
Perempuan ini yakin bahwa dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus saja, itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi dirinya. Iman perempuan itu tidak mengecewakan. Perempuan itu akhirnya mendapatkan kesembuhan sesudah ia menyentuh jubah Tuhan Yesus. Tetapi kita perlu mengingat bahwa yang menyembuhkan perempuan itu bukanlah jubah Tuhan Yesus, melainkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, kematian adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tawar. Seperti Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan banyak hal yang bisa membuat orang meninggal. Salah satunya adalah karena penyakit. Kuasa Tuhan Yesus membangkitkan manusia dari kematian, memperlihatkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya tidak takut menghadapi kematian. Karena kita tahu bahwa hidup kita, baik kita berada di dalam dunia ini ataupun ketika kita mati, kita adalah milik Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas penyakit dan kematian sehingga Anda tidak perlu takut menghadapi kematian? Ada seorang penulis berkata demikian, kegelapan di atas kegelapan, penderitaan di atas penderitaan, kepedihan di atas kepedihan, siksaan di atas siksaan, itulah kematian. Kematian membawa ketakutan. Kematian merenggut orang-orang yang berarti di dalam hidup kita. Kematian membuat kita meratap dan berduka cita. Kematian membuat kita bertanya-tanya. Kematian menutup terang yang sebelumnya bersinar bebas dalam hidup kita. Apapun kematian yang kita hadapi, entahkah itu kematian yang akan menjemput kita atau merenggut orang-orang yang kita kasihi, kematian itu bisa menghancurkan hidup kita. Dia menyedot energi kita, mengubah rencana kita, menguasai jiwa kita, membelokkan pandangan kita, menguji iman kita, mencuri sukacita kita, dan menantang berbagai anggapan kita mengenai tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan menghadapi kematian, kita seolah-olah berjalan di dalam lembah yang kelam. Kita merasa ditelan oleh bayangan kematian dan kita berhadapan muka dengan ketakutan. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa ketika kita menghadapi lembah yang kelam, mari kita ingat apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmurnya, Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang beserta dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lengan Tuhan yang penuh kasih tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menyertai kita. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kematian itu, di balik kematian, membawa kita pengharapan. Memberikan kepada kita pengharapan. Sekalipun kematian akan memisahkan kita secara sementara dari orang-orang yang kita kasihi di dunia ini. Tetapi Kristus akan menyatukan kita untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, kita akan terlepas dari lembah kekelaman dan iman kita kepada Tuhan, baik hidup maupun mati. Kita ada di dalam milik Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya firman Tuhan terus meneguhkan iman percaya kita kepadanya, sehingga ketika saat kita harus menghadapi kematian pun, atau kita menghadapi kematian orang-orang yang kita kasihi, kita tidak takut dan kita dapat menghadapinya dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali meneguhkan iman kami, boleh menghibur hati kami, boleh memberikan kami pengharapan. Sekalipun ya Tuhan, ketika di dunia ini kami harus berhadapan dengan konsekuensi dosa, yaitu kematian, sesuatu yang tidak bisa kami hindari di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan boleh terus memberikan pengharapan kepada kami. Firman Tuhan boleh terus memberikan kekuatan kepada kami, sehingga ketika kami harus menghadapi lembah yang kelam, ketika kami harus menghadapi masa-masa yang sulit untuk menerima kematian, tetapi firman Tuhan boleh terus menjadi pegangan kami, menjadi kekuatan kami, sehingga ya Tuhan, kami memiliki satu tujuan yang jelas ketika kami meninggal nanti.
kami akan disatukan dengan Kristus untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tangan-Mu yang tidak pernah melepaskan genggaman-Mu atas hidup kami. Dan itulah ya Tuhan yang memberikan damai sejahtera di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala dan pemelihara jiwa kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.